Kejaksaan Agung juga turut menyelidiki dugaan beras oplosan. 212 merek beras oplosan. Kerugian negara setiap tahun mencapai 100 triliun rupiah. Hitam, ada kayak butiran jagung. Banyak batunya, banyak gabahnya. Kayaknya nggak tahan saya makannya seperti ini. Itu semua beras ya main campur-campur aja. Oh, jadi satu beras? Iya lah. Jadi putih kan, jadi bagus nih. Belum mencapai kualitas premium, di dalam kemasan itu tulis premium, berarti kan menyalahi aturan. Kurang ajar, serakah. Beras oplosan. Berita ini jadi salah satu hal yang meresahkan masyarakat belakangan ini. Gimana enggak, sebagian beras premium yang beredar di tengah-tengah kita diragukan kualitasnya. Lewat sejumlah operasi dan razia di sejumlah pasar dan juga tempat-tempat penjualan retail ditemukan beras dengan cap kualitas premium yang diduga telah dioplos dengan beras kualitas rendah. Bagaimana beras seperti ini bisa beredar bebas di pasaran? Saudara, saksikan Buser Investigasi. Ngawur, beras jelek disulap jadi premium. Beras premium abal-abal beredar. Operasi ataupun razia yang digelar aparat di Pekanbaru Riau menangkap tangan pelaku praktik oplos beras kualitas rendah disulap jadi beras premium abal-abal. Berangkat dari berbagai kasus beras premium oplosan yang ditemukan di sejumlah wilayah di tanah air, kami pun bergerak mencari tahu ke beberapa pasar tradisional. Yang bagus itu dia utuh, tidak ada menirnya. Kalau yang biasa kan dia ada menir, ada kotoran. bukan ya. menir lah. Apa sih, Pak? Pecah aja, Ya pecah aja ya, yang biasa ya. Yang giling kan odong-odong. Oh gitu. Pabrik kecil lah. Pabrik kecil ya. Kalau kayak gini harganya berapa ya? 15. Sekilo. Kalau yang biasa beda 2.000 ya. Boleh sih, hancur. Ini jelek ya, makan ayam. Ini hancur. Ini kurang bagus, tapi hitam-hitamnya bukan hitam pasir, bukan. Dia punya gabah nih kayak gini nih, kalau ini putih nih. Kita memang nggak dapat fakta soal beras premium oplosan di pasar ini. Tapi seorang kawan datang ke kami mengeluhkan kualitas beras yang dibelinya di sebuah lokasi penggilingan. Ini yang lagi viral nih, Bang. Nah, kenapa emang? Biasa nyari beras premium, tapi dikasihnya kayak begini, Bang. Mana? Bedanya? Kalau kenapa? premium kan biasanya kan bagus. Ini? Halus, bersih. Lain mah lihat banyak hitam, ada kayak butiran jagung. Mana ya? Nah, ini kayak gini-gini nih, Bang, nih sampahnya nih, Bang. Tuh ada kuning-kuningnya juga tuh kayak Oh jagung. iya. Tuh. Oh ini kan bukan premium ya? Lain mah beras biasa. Terus? Lu ngeliatnya gimana dia? Nah, orang saya lagi di pabrik gilingan aja nyari beras, cuman saya liatin gilingnya kok nyari beras premium ada, cuman lagi pas ngegiling itu semua beras ya main campur-campur aja. Oh jadi satu beras? Iyalah, jadi satu dia. Bang, ya. Maksudnya giling itu dari gabah? Bukan, Bang. Apaan? Beras yang udah masuk itu digiling sama dia jadi satu. Oh digiling lagi? Nah itu. Dipores kali ya bilangnya ya? Ngomongnya sih dibersihin kayaknya mah. Ngomongnya dibersihin gitu kan biar jadi beras bagus premium lah, tapi buntutnya begini nongolnya. Iya, kotor-kotor ya? Jagung tuh. Tadi saya ngeliat ada kerikil deh. Nah iya. Berarti kan bukan premium ya? Bukan, buset lah, kalau premium bagus, Bang. Nah sekarang gini nih, sekarang bungkus nih. Bungkus ya. Bungkus lagi. Kita ke sana yuk. Jalan sekarang ya, Bang. Ya. Ya. Oke, yuk. Ya. Dari sini kami mendapat gambaran ada proses oplos yang terjadi di lokasi penggilingan itu. Kami pun meluncur ke sana. Sesampainya di sana, nampak seorang pria tengah mengaduk beras yang ada di karung. Di karung lainnya, beras kualitas premium, putih dan bersih. Oh yang ini? Kita lihat bagus. Ini bagus nih ya? Ini yang bagus. Oh ya, berapa? Ini 1 kintal. 1 kintal? Oh. Oke. Oh yang ini? Kalau yang ini yang jelek, Pak. Ya? Ini yang jelek. Ini jelek nih? Ya, oh. Ukurannya berapa kintal nih? Ukurannya? Oh, ini yang dioplos ini 50 kilo tadi ya? Ini 50 kilo nih? 50 kilo.
Proses penggilingan dimulai dengan masuknya beras kualitas buruk. Giliran berikutnya, karung beras kualitas premium nyemplung ke penggilingan. Ya bagus. Nanti jadi satu nanti. Di mesin udah nyampur di mesin tadi kan ngoplos. Iya. Beras yang sudah kemix keluar dari mesin penggilingan. Kalau dilihat sepintas, beras nampak putih dan bersih. Nah, kawin silang antara beras kualitas buruk dan bagus inilah yang hasilnya diklaim sebagai beras kualitas premium. Ya, premium abal-abal pastinya. Beras oplosan yang sudah ada pemesannya itu pun di-packaging ke dalam karung. Jadi bagus ya? Jadi bagus sih, Pak. Nah, kebetulan banget, pas mesin penggilingan lagi istirahat nih, kudu digali beras oplosan ini kayak mana ceritanya. Jadi putih ya? Putih, Pak. Jadi putih kan, jadi bagus nih. Ya. Oh cara gini ya cara ngoplosnya ya berarti? Iya, Pak. Oplos pengoplos beras ternyata ada SOP-nya guys. Pokoknya asalnya dari ini 2:1 yang jelek. 2 Kan nggak itu yang kelihatan. bagus, Satu yang jelek. yang jelek itu satu. Nggak kelihatan. Tiap hari nih Pak, kayak gini Pak. Iya, itu tadi. Kalau pasien datang gitu kan pelanggan itu suruh ngoplosin. Atau jual kemana dia Pak ya? Nggak tahu udah diambil dijual kemana ya. Sehari itu dapat berapa Pak? Ini yang datang nganterin biasanya 5 kintal satu 5 kintal. harinya. Udah berbentuk beras begitu ya, nanti tinggal Bapak yang ngoplos itu ya Pak? Iya, iya benar. Terus untuk beras oplosannya Pak, memang dari sini apa bawaan dari dia Pak? Dari dia. Oh dia tahu Pak? Oh dia jadi ngedrop gitu? Saya cuma ngoplosin ya mesin. Itu pengelopakannya Pak? Masalah pengelopakan yang di karungkan itu nggak tahu nggak di sini Pak ya? Enggak, Ya yang penting udah dioplos terus dia bawa pulang sendiri sana nanti dikantongin sendiri. Di gudang penyimpanan, karung berisi beras premium abal-abal udah mulai numpuk. ini ya sama ya. Berarti ini juga Pak sama Pak? Iya. Ini udah jadi oplosan semua Pak ya? Iya, sudah dioplos semua. Kita pengen tahu tuh karung beras premium abal-abal didistribusin kemana. So, kita ikutin mobil pickup yang angkut beras dari lokasi penggilingan. Sayangnya, sang supir tahu kami kuntit dan kami langsung tinggalkan mobil pengangkut itu. Informasi yang berkembang saat ini terkait dengan beras premium yang dioplos, termasuk yang melibatkan beberapa nama perusahaan yang ada di Provinsi Lampung, tentu ini sangat kami sikapi dengan tegas. Komisi 2 beranggapan bahwa ini tidak hanya persoalan distribusi, tetapi juga kepentingan masyarakat yang lebih luas, stabilitas harga dan integritas pelaku usaha yang ada di Provinsi Lampung. Dan juga meminta kepada dinas terkait, terutama Dinas Perindustrian dan Perdagangan, untuk senantiasa memantau pasar dan juga mensidak perusahaan-perusahaan besar yang namanya sudah di-list oleh Kementerian Pertanian. Beberapa hari kemudian, Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Timur bersama kepolisian dan kejaksaan operasi mendadak di wilayah Kecamatan Pekalongan, Lampung Timur. Di salah satu pasar tradisional, petugas mendapati beras lokal dikemas dalam kantong berlabel premium. Himbauan kami dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk tidak menjual barang yang kualitasnya tidak bagus. Di dalam minimarket, para petugas menemukan salah satu produk beras yang diklaim mutu premium padahal berisi medium. Jadi himbauan kita untuk dijual dengan harga medium. Tuh, Jangan hitam premium. dulu. Nah, hitam kan tuh. Nih. Ya, ada ini. Tuh. Ya. Setra premium. Tapi isinya beda Bu ya? Premium quality. Tapi isinya itu. Best product. Tapi Isinya Bu? nanti ininya ini Ya berarti cap lama Bang, medium. kemasan lama itu.
Nah ini penggilingan yang tidak dibersihkan kembali nih. Pokoknya ada gabahnya Bu ya? Hah? Ada gabahnya Bu. Gabahnya. Seharusnya nggak boleh Bu ya? Nggak boleh. Itu berasnya adalah beras premium tapi produksi lokal dari Provinsi Lampung. Dan kalau untuk di toko modern kita temukan ada beberapa merek beras dalam hal ini dari segi kualitas maupun dari segi timbangan itu ada beberapa yang belum sesuai. Jadi kalau menurut aturan dari Permentan itu kan kalau beras medium itu butir pecahnya maksimal 25%. Kalau untuk yang premium itu butir pecahnya 5%. Kalau belum mencapai kualitas premium di dalam kemasan itu tulis premium berarti kan menyalahi aturan kan gitu. Sementara di Jakarta, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Barreskrim Polri melakukan pengungkapan kasus perkara dugaan perdagangan beras oplosan, menjual beras premium tak sesuai mutu dan label kemasan. Polri menetapkan 3 tersangka, 1 diantaranya Direktur Utama Food Station. Modus operandi, pelaku usaha melakukan produksi dan memperdagangkan beras premium tidak sesuai standar mutu SNI beras premium nomor 6128 2020 yang ditetapkan Permentan nomor 31 tahun 2017 tentang kelas mutu beras dan peraturan Badan Pangan Nasional Perbadan nomor 2 tahun 2023 tentang persyaratan mutu dan label beras. 3 orang karyawan PT FS menjadi tersangka, yaitu 1 Saudara KG selaku Direktur Utama PT FS, yang kedua Saudara RL selaku Direktur Operasional PT FS, yang ketiga Saudara RP selaku Kepala Seksi Quality Control PT FS. Ancaman hukuman pasal 62 perlindungan konsumen yaitu 5 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah. Sedangkan Undang-Undang TPPU pidana penjara 20 tahun dan denda 10 miliar. Yang saya katakan kurang ajar. Serakah. Nggak ada. Dorongannya adalah saya dapat laporan 1 tahun dengan permainan ini ya. Beras biasa diganti bungkusnya dibilang beras premium dijual. Ini hilang kekayaan kita hilang 100 triliun tiap tahun. Ini harus banyak air, ini juga harus banyak air, terus banyak batunya, banyak gabahnya. Kayaknya nggak tahan saya makannya seperti ini. Terus gimana tanggapan warga seputar beras premium oplosan yang telah beredar? Ibu sebagai ibu rumah tangga nih Bu ya. Iya. Nah, ini Ibu pernah ngerasain beras itu semua Bu ya? Iya, iya. Apa sih perbedaannya Bu yang pernah Ibu rasain Bu? Dari yang ketiganya ini yang sudah saya rasakan, yang ini jauh lebih lemes ya Bang. Nah, terus dimasaknya juga dengan air sedikit, berasnya lebih rasa pulen. Yang tengah ini berasnya itu agak ada yang patah-patah. Lihat di sini ada kayak kotor juga, ya, ada batu malahan. Ini juga super, tapi dia ini lebih agak sedikit kayak ada kutunya, terus gabahnya juga ada. Mereka menawarkan semuanya berasnya bagus, super semua. Tapi ya seperti inilah Bang. Ini harus banyak air, ini juga harus banyak air, terus banyak batunya, banyak gabahnya. Kayaknya nggak tahan saya makannya seperti ini. Kasus yang sama juga dialami Muhammad Hidayatun saat beli beras di sebuah lapak yang diklaim sebagai beras super, tapi beras yang didapatnya ternyata beras kualitas buruk. Kuning ya? Kuning, belum bersih. Berarti ini beras ya Mas ya?
Pengalaman berbeda dirasakan Bu Suparmina yang biasa membeli beras langsung dari penggilingan. Bedain kalau beras sendiri, berasnya bagus, putih, munel. Tuh. Oh, terus kalau yang nggak hancur nih ya? Nggak hancur. Berarti beras pulen ya? Iya, enak beras putih. Dicuci juga bersih. Nah, kalau bedanya pas dimasak? Nah, bedanya dimasak enak, dia diaduk juga lengket. Ia paham kualitas beras yang dibelinya. Kalau beli kintalan gini, ini setengah kintal, Ya? 50 kilo. Kayak gini kan langsung penggilingan. YLKI Lampung menghimbau kepada masyarakat tetap tenang. Dan memang kita bisa memahami bahwa kebutuhan beras ini setiap hari dikonsumsi, karena memang dikonsumsi setiap hari, dan memang harus tetap berhati-hati, waspada, lihat kualitasnya, beli di tempat yang memang sudah menjadi tempat langganan dia beli, kemudian cek kualitas dan takarannya, timbang sebelum dibeli, kemudian cek kualitasnya, karena memang kita punya hak untuk memilih dan memeriksa. Setiap konsumen berhak untuk memilih dan mendapatkan informasi yang benar dan harga yang setara dengan kualitas barang. Itu hak konsumen, diatur dalam Undang-Undang Konsumen. Tapi ya, yang dagang beras jujur juga banyak kok. Nih salah satunya, penggiling beras rumahan Pak Soleh yang berada di Dusun Margorejo, Lampung Timur. Saban hari Pak Soleh menerima berbagai macam jenis gabah dari para petani. Kalau oplosan beras itu kan, kalau pribadi saya belum seberapa tahu ya bagaimana oplosan beras itu yang sejatinya. Cuma kalau sepengetahuan kami yang biasa kami lihat itu ya, ada beras buruk dicampur sama beras yang bagus begini. Nah, intinya penjualannya nanti beras yang buruk itu bisa harga jadi sedikit mahal sama yang beras bagus begini. Tapi kan yang jelek itu kan semu, terus kadang-kala ada kutuknya. Cuman biar bagus mungkin dicampur. Kalau yang ini yang bagus dulu Pak ya. Ini yang bagus yang begini, putih, terus nggak seberapa ada putih-putih di sini, maksudnya nggak ada klet-klet. Kalau yang jelek, kalau kami giniin, ini banyak kelet, terus dia kurang putih, semu-semu begitu, semu, terus kadang-kadang ada kutuknya, ada jamur-jamur begitu loh, kayak apa itu jamur-jamur. Jadi kalau giniin banyak yang melekat di sini. Suara keras dari mesin penggilingan jadi tanda Pak Soleh mulai bekerja. Hasil akhir beras gilingan selalu melalui pengecekan sebelum masuk ke dalam karung. Ini Pak, para pengoplos kalau bisa ya harus bisa lah. Jangan ngoplos beras yang buruk dicampur yang baik, nanti harganya jadi baik. Jadi yang buruk ya jual buruk, yang baik jual baik. Karena apa Pak, kasihan masyarakat nggak tahu beras yang buruk, beras yang baik. Kalau dari dioplos kan jatuhnya baik semua. Jadi guys, emang kudu lebih teliti saat beli beras. Perhatiin baik-baik, beras premium akan punya butiran yang cenderung sempurna dan sedikit jumlah patahannya. Beras premium juga bersih dan cenderung tak ada kotoran. Baiklah, booster investigasi kami cukupkan sampai di sini. Saya Joy Astro, thanks for watching, I'll see you around.